Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Iskandar Syah dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang materi pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya. Tidak boleh semuanya abai, cuek, ataupun masa bodoh. Meskipun hukumnya fardu kifayah, kecuali bila hanya terdapat satu orang saja, maka hukumnya fardu ain. Maksud dari fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Tentu, yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan. 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyolatkan, dan 4. Menguburkan. Memandikan. 1. Syarat jenazah dimandikan adalah beragama Islam, didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. 2. Syarat orang yang memandikan jenazah adalah muslim, berakal, dan baligh. Berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. 3. Hal-hal yang perlu disiapkan antara lain: tempat mandi, air bersih, sidir, bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Tata cara memandikan jenazah. 1. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. 2. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. 3. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. 4. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. 5. Bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah kakinya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Ketujuh, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Kedelapan, terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Mengafani. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun para fuqaha ahli fikih memilihnya antara batas minimal dan batas sempurna. Tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya. Jenazah laki-laki. 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kobul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun, tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut: lembar ke-1 untuk menutupi seluruh badan, lembar ke-2 sebagai kerudung kepala, lembar ke-3 sebagai baju kurung, lembar ke-4 menutup pinggang hingga kaki, lembar ke-5 menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut.
1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Keempat, pakaikan sarung, juga baju kurungnya. Kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Keenam, pakaikan kerudung. Ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Menyolatkan. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan sebagai berikut. 1. Berniat di dalam hati sholat jenazah. Kedua, takbiratul ihram, takbir pertama, setelah itu membaca Quran surat Al-Fatihah. Ketiga, lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Keempat, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Kelima, lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa. Keenam, diakhiri dengan membaca salam. Menguburkan. Tata cara menguburkan. 1. Waktunya. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat atau saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. 2. Urutan dan tahapannya. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu, dan dilakukan lewat arah kaki. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah ajaran tuntunan Rasulullah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Takziah. Takziah adalah mengunjungi keluarga yang sedang tertimpa musibah, yang bertujuan untuk mendoakan dan memberi semangat. Islam menggariskan rentang waktu takziah cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekedar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukum takziah adalah sunnah. Ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi makam dengan tujuan mendoakan mayat dan bagi peziarah mengingat kematian. Manfaat lain dari ziarah kubur juga didapat dari peziarah, antara lain mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran, membiasakan meneteskan air mata karena hidupnya banyak khilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di akhirat kelak. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dimengerti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.